serta puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di musala yang insyaallah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Imam Mujahidin Suri Tawadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang insyaallah akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Ketiga kalinya di sini akan menyampaikan tentang i'tikaf. Definisi i'tikaf adalah i'tikaf menurut bahasa artinya menetapi sesuatu dan mengingat diri kepadanya. I'tikaf menurut bahasa artinya menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Maksudnya artinya itu menetap di masjid dan mengikat diri kepada Allah. Sedang menurut istilah adalah menetap di masjid dan berdiam diri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang langsung yang di menurut bahasa dan tulis apa? Menurut bahasa itu artinya menetapi sesuatu dan mengikat dirinya kepadanya dan mengikat dirinya kepadanya. Sedangkan menurut istilah adalah menetapi masjid dan berdiam diri di dalamnya. Menurut istilah adalah menetap di masjid dan berdiam diri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat-manfaatnya itu disyariatkannya i'tikaf adalah untuk mengikat hatinya supaya senantiasa niat Allah. Jadi disyariatkan i'tikaf ini adalah untuk mendekatkan hati supaya senantiasa mengingat dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dengannya menghentikan segala kesibukan yang berhubungan dengan makhluk serta memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. I'tikaf ini maksudnya adalah untuk berdiam diri dengan mengingat Allah dan menghentikan segala kesibukan yang berhubungan dengan makhluk serta memfokuskan diri untuk beribadah serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manfaat lainnya yang dapat dipetik dari i'tikaf adalah membina jiwa dan hatinya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi manfaat lain itu adalah membina jiwa dan melatih hatinya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi i'tikaf ini bisa untuk melatih hati dari tubuh agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf ini gunanya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah serta selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Tulis hukumnya, hukum i'tikaf adalah sunnah. Hukum i'tikaf adalah sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-tahhiru baiti lit-taifina wal-akifina war-ruki'i sujudi." Bersihkanlah rumahku itu Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersihkan itu untuk berarti Allah memenuhi masjid atau Ka'bah dengan orang-orang yang
Waktu masuk pada tempat waktu iktikaf adalah yaitu sebelum matahari terbenam. Waktu iktikaf yaitu sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Waktu iktikaf yaitu sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Sedangkan waktu keluarnya itu setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Yang waktu masuk iktikaf itu sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Sedangkan waktu keluarnya iktikaf itu setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Waktu keluarnya iktikaf itu setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Awal masuk waktu iktikaf itu pada sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Waktu keluar iktikaf itu setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan itu waktu keluarnya iktikaf. Syarat-syarat iktikaf yaitu yang pertama, syarat-syarat iktikaf yaitu yang pertama, orang yang iktikaf itu muslim tamyiz dan berakal. Tamyiz. TAMYIZ. Orang yang iktikaf bisa membedakan yang baik dan yang Tuh. Orang yang iktikaf itu muslim tamyiz dan berakal. Syarat pertama syarat iktikaf. Yang kedua yaitu niat. Yang kedua niat. Yang kedua niat. Yang ketiga di masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat. Yang keempat yaitu suci dari hadas besar. Gak ada yang efek faktor. Apa nomor 4? Suci dari hadas besar. Jadi syaratnya itu orang yang iktikaf itu harus muslim tamyiz dan berakal. Yang kedua niat. Yang ketiga di masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat. Jadi kalau misalnya yang belum ada didirikan sholat Jumat berarti belum boleh. Dan yang keempat itu yang terakhir suci dari hadas besar. Gak ada. Iktikaf. Syarat-syarat iktikaf. Juga itu yang judul empat itu. Tapi kalau judul besarnya iktikaf. Sunnah-sunnah iktikaf disunahkan bagi orang-orang yang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dengan amal ketaatan. Yang ini nggak ditulis sunnah-sunnah iktikafnya. Disunahkan bagi orang-orang yang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dengan amal ketaatan kepada Allah seperti sholat, membaca Quran, doa, taubat, istighfar, dan amal-amalan ketaatan lainnya. Jadi sunnah-sunnahnya itu menyibukkan diri untuk beramal ketaatan kepada Allah dengan cara sholat, baca Quran, taubat, doa, istighfar, zikir, dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi iktikaf ini manfaat dan gunanya adalah bisa mendekatkan diri
Azuka, sebutkan cara-cara i'tikaf. Cara-cara i'tikaf yang 4. Tamyiz, akal, Kedua, niat, 3. Masjid yang di dalamnya diberikan fasilitas. 4. Sujud yang ada sisa. Sekarang pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf yaitu yang pertama, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan yang mendesak. Keluar dari masjid yang pertama, keluar dari masjid dengan sengaja. Yang pertama, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan yang mendesak. Keperluan yang mendesak. Nah, yang kedua, bersetubuh. Ini apa ini? Pembatal i'tikaf. Masa di dalam masjid? Yang pertama, saya ulang lagi, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan yang mendesak. Keluar masjid ya. Nah, yang kedua, bersetubuh atau bisa disebut dalam fikih itu jima. Udah? Yang ketiga, hilang akal. Jadi gila, hilang akal. Yang ketiga, hilang akal. Orangnya jadi gila. Yang keempat, yang keempat, ada 5. Yang keempat, haid dan nifas. Kamu pernah? Pasti udah tahu lah haid kan dari gede. Saya tahu. Asia kan pernah. Nanti kamu Yang keempat, haid. haid dan nifas. Nifas. Nifas itu darah setelah melahirkan anak. Yang kelima, terakhir, murtad. Murtad. Jadi kalau misalnya dia udah i'tikaf, misalnya udah 9 hari ini, besok terakhir, habis itu dia murtad, keluar dari Islam karena dia udah sering i'tikaf, itu batal ya i'tikafnya. Jika misalnya di waktu i'tikaf juga tiba-tiba hilang akal jadi gila, batal. Dan jika misalnya dia bersetubuh, itu batal. Siapakah di antara kalian yang sudah pernah i'tikaf? Yo, siapa di antara kalian yang udah pernah i'tikaf? Saya Pak. Nah, saya sih pernah tapi sehari doang ikuti bapak saya 10 hari tapi masa sehari doang.
Waktu masuk iktikaf. Waktu masuk iktikaf pada iktikaf. Dari waktu subuh. Sebelum terbit matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Ya, jangan dulu sudah. Ayat yang menjadi dalil atau bukti tentang Ramadan Al-Baqarah pada ayat. Ayat menjadi bukti dan dalil Ramadan iktikaf adalah Nanti Jaya menceritakan. dikit lagi. Hah? Tadi yang dikit lagi apa? 125. Tadi saya dikit lagi. Berapa? Tadi set berapa? 185. Tadi saya bilang. Tapi yang benar 125. Kalau di dalam buku ini dia itu cuma setengah, yaitu at-tahhiru baiti lit-ta'ifina wal aqifina war ruku'i wasujudi. Jadi artinya cuma dari bersihkanlah rumahku atau Ka'bah untuk orang-orang tawaf. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an itu dia lebih panjang. Yaitu wa ij'alna baitan masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila at-tahhiru baiti lit-ta'ifina wal aqifina war ruku'i wasujudi. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, beriktikaf, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom Mahmud itu makamnya Nabi Ibrahim itu yang di dekat Ka'bah itu digunakan untuk orang-orang sholat. Makom itu kayak makam ya. Belum ya selama. Definisi iktikaf apa? Secara bahasa sama secara istilah. Dalam bahasa berdiam diri. Kalau dalam bahasa istilah, dalam istilahnya tetap diri di masjid. Coba waktu iktikaf itu dibatasi apa enggak waktu tertentunya? Enggak. Iktikaf yang paling utama adalah pada 10 terakhir Ramadan, bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan hadis Aisyah. Tapi waktu Rasulullah meninggal itu dia 20 hari. Karena tanda-tanda Rasulullah mati, waktu mau mati itu dia 20 hari. Juga amalan-amalan yang disunahkan di waktu iktikaf apa ya Kak? Amalan sunnah waktu iktikaf. Ya. Zikir, taubat, banyak.
Adalah pakai nih biar datang. Oke, cukup ini saja saya sampaikan. Mohon maaf